Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin kaum muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya setelah kita melaksanakan dan melalui bulan Ramadan, kita berhari raya Idul Fitri. Masih raya anak? Masih Syawal ya. Selamat hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini ayat Idul Fitri, ayat 6 nih atau ayat Zora. Idul Fitri, mudah-mudahan Allah memberkahi, menerima amal saleh kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan salawat dan salam mengiringi selalu majelis-majelis ilmu kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, para ahli baitnya, para sahabat, dan siapapun yang setia mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Melanjutkan pelajaran kita tentang manhaj atau usul ahli hadis fi da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala. Masih al-aslu ats-tsani, itu dasar atau landasan yang kedua, yaitu al-ilm. Sudah berbagai masalah dibahas oleh Syekh Amru Abdul Badir hafizahullah ta'ala, sampai kita pada manhaju ahli hadisi fil bahthi wal istidlal, yaitu metode, manhaj atau jalan yang ditempuh oleh ahli hadis dalam al-bahth, dalam melakukan riset, penelitian, wal istidlal, dan mencari hasil atau konklusi dalil, kesimpulan dalil, bagaimana cara pendalilannya. Qala hafizahullah ta'ala wa amma manhaju ahli hadis hafizahumullah ta'ala fi kulli zamani wa makan. Adapun metode ahli hadis, semoga Allah memelihara mereka, fi kulli makanin wa zaman, di setiap masa dan tempat, fil bahthi wal istidlal, lil wuqufi ala shawab, dalam melakukan penelitian, mencari, menggali, wal istidlal, dan memanfaatkan dalil, dicari dalilnya, lalu setelah dalil itu ada, bagaimana daya gunakannya. Karena mohon maaf, orang kalau tidak tepat cara pengambilan dalil, lain hasilnya, walaupun dalil benar, tapi pengambilan dalilnya keliru. Kadang-kadang salah menterjemah saja bisa salah pemahaman, salah menterjemahkan, memakai diksi bahasa, maka pengertiannya akan berubah 360 derajat, bukan 180 derajat ya, 360 derajat. Dari halal jadi haram, dari haram jadi halal, karena keliru dalam memakai diksi bahasa. Seperti yang hari ini viral dibahas orang. Karena sudah banyak yang membahas, saya tidak bahas lagi ya. Saya tidak bahas lagi. Amat larang saya membahasnya. Nah, karena sudah banyak. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan yang benar
yang salah mau memperbaiki, yang benar tetap dikokohkan dan istiqamah. Kaum muslimin, ini akibat daripada keliru dalam memahami, dalam berasumsi dan membangun persepsi. Semoga Allah memaafkan semua kita, amin ya rabbal alamin, dan mengembalikan semuanya ke jalan yang hak. Nah, fil bahthi wal istidlal, dalam mencari ilmu, mencari dalil, dan dalam menggunakan dalil. Ya, mencarinya gimana mereka, kemudian setelah dapat bagaimana menggunakannya. Apakah asal dapat langsung dipakai, ya kan? Atau harus diteliti dulu keabsahannya. Setelah teliti keabsahannya, lalu ada nggak dalil lain yang kontradiktif dengannya, dan seterusnya. Saya melanjutkan, untuk mendapatkan kebenaran yang betul, karena tidak mungkin setiap masalah itu, apalagi yang diperselisihkan, tidak mungkin benar semuanya. Orang kan sekarang kan paling gerah dengan kalau ada yang salah disalahkan sah. Tapi mereka setuju kalau yang benar yang benar. Yang benar tentu dibenarkan, cuman yang salah didiamkan aja lah, tidak usah dibahas. Gimana pula tidak? Karena yang salah itu, kalau ada jalan berlubang, bahaya enggak? Taib. Atau kasih peringatan enggak? Atau bikin bangku-bangku di jalan tuh, tonton orang yang setiap orang jatuh, alhamdulillah, 1, 2, 3, 4, gitu ya? Nah, ini jalan berlubang ini. Orang tergelincir, kan tadi akibat salah menerjemahkan, yang haram, yang halal jadi, yang haram jadi halal. Nanti orang menikmati yang haram itu akibat fatwa yang keliru, maka wajib dijelaskan. Ya, soal orang tersinggung atau tersungging, ya orang yang jelas kita bukan tujuannya untuk menggoreng orang, orang tidak bisa digoreng pun tidak bisa juga dimakan. Nah, tapi kesalahan yang terpublish harus juga diperbaiki secara publish. Nah, harus diperbaiki. Kecuali saya tersalah, lalu saya ralat kembali, itu tidak perlu lagi. Alhamdulillah, saya sudah rujuk. Tapi kalau Tuhan masih goreng juga saya, berarti Tuhan makan orang. Yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakaditumu. Itu ghibah jadinya. Sudah orang sudah jelas merujuk kembali pendapatnya, sudah kembali kepada yang benar, digoreng juga lagi. Itu mau kanibal kita, tukang makan daging manusia. Sah sih? Nah, tapi selama tidak kembali, maka harus diusahakan kembali. Harus diusahakan kembali. Yang namanya mendebat, yang namanya kritisi, macam-macam cara orang, ada yang pedas, ada yang pedasnya sedang. Sate aja kan gitu juga kuahnya. Bapak kuah yang mana? Pedas kan, ya? Ada yang mau sedang gitu. Ada yang mau biasa gitu. Ada yang mau manis. Ya. Kalau selera tidak bisa, saya tidak bisa ngatur selera orang. Makanya kalau tidak mau jangan dekat-dekat kuah itu aja. Tidak pasti itu. Yang namanya kritikan, ada yang pedas. Dari pihak manapun. Awak sering juga dapat yang pedas kan ya? Cuman karena sudah terbiasa makan yang pedas. Jadi akhirnya tidak terasa pedas. Macam mana pula? Satenya Raja Pode. Raja Pode. Allah Ustaz. Jadi memang begitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, wa muwafaqatil haq, dan tujuannya adalah supaya selalu selaras dengan yang hak. Itu aja tujuan. Ya, tujuan kita harus diselaraskan dengan usaha dan metodologi. Tujuan saya cari yang benar, tapi dan nampak yang benar dilepas, enggak. Kan ada orang tahu kebenaran tapi dia lepas lagi. Makanya Nabi banyak ngajar kita, Allahumma inni auzubika minal hauri ba'dal kauri. Ya Allah, jangan kau selincirkan aku, atau aku berlindung kepadamu daripada tergelincir setelah awalnya istiqamah. Kan banyak orang awalnya istiqamah, tapi lama-lama tidak tahan, tidak tahan, digesek, digosok,
dikusuk dan macam-macam. Alhamdulillah, memang berat Ustaz. Ya, istiqamah seperti yang diperintahkan Allah itu berat kalau Allah tidak kuatkan kita. Ma'asyiral kiram. Jadi oleh sebab itu, maka harus diketahui metode para ulama ahli hadis dalam masalah ini. Mereka mencapai mana yang betul dan selalu selaras dengan al-haq. Al-haq. Ini bukan klaim, enggak. Karena orang bilang itu klaim benar menurut antum, menurut saya belum tentu. Terpengaruh oleh perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan qauli shawabun yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Imam Syafi'i bicara konteksnya pendapat, ijtihad. Dia tidak bicara tentang qaulullah wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau qala Allah wa qala Rasulullah, tidak ada lagi istilah perkataan Allah benar, mungkin salah, mungkin. Perkataan Nabi benar tapi mungkin yang salah, mungkin. Enggak, dia bicara tentang pemahaman dia terhadap perkataan Allah. Ijtihad dia memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut dia benar, tapi mungkin saja keliru. Itu yang dia maksudkan, bukan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah perkataan Nabi nas dalam suatu masalah, tidak boleh ijtihad. Seperti kata para ulama usul, la ijtihada ma'an nas. Tidak boleh lagi berijtihad ketika ada masalahnya nassan tekstual di dalamnya. Kalau sudah tekstual, jangan cari lagi konteks tekstualnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib fima yuqi'unahu an rabbil alamin. Dalam segala masalah yang mereka tanda tangani atas nama Rabbul Alamin. Karena para ulama, para mufti itu ketika mengatakan sesuatu ini halal, itu bukan karena kehendaknya, harus mewakili Allah dan Rasul SAW. Maka Imam Ibnul Qayyim menulis sebuah kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin. I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin, memberitahukan kepada para penanda tangan, ya, penanda tangan atas nama Rabbul Alamin, dari para ulama. Jadi di situ dia menyebutkan berbagai rambu-rambu, keedah-keedah, landasan-landasan yang harus ditaati oleh para ulama yang menjadi ahli fatwa, supaya tidak berfatwa tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kehendaki. Fil futya was su'al, yaitu dalam fatwa dan menjawab pertanyaan, anil ahkamis syar'iyyah, tentang hukum-hukum syar'i. Fawadihun bayyinun, maka manhaj mereka dalam masalah ini jelas dan terang. Jelas dan terang. Yaltamisuhu ayu talibin lahu duna adnajat, yang langsung dapat dipahami oleh para ulama, para penuntut ilmu tanpa perlu memeras keringat untuk memahaminya. Dah tahu, ya, ketika kita lihat mulai dari sahabat radhiyallahu anhum, ketika seseorang berijtihad lalu ternyata ijtihadnya keliru, apa yang dia lakukan? Dia minta dalil. Sah? Setelah jelas baginya dalil, maka dia tinggalkan kekeliruan itu. Mulai dari sahabat di zaman Nabi masih hidup, terjadi Umar dan Ammar, namanya mirip-mirip, kasusnya mirip juga, ya, Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir. Dua-duanya sama minas sabiqin al-awwalin, yang awal-awal masuk Islam. Walaupun Ammar lebih dulu dari Umar, tapi Umar lebih afdal dari Ammar. Jadi tidak ada istilah saya lebih dulu ngaji dari antum, lebih hebat dari antum. Yang menentukan lebih baik, lebih bagus itu bukan sekedar siapa yang lebih dulu saja, tapi ada hal-hal lain yang diberikan Allah kelebihan kepada siapa yang dikehendaki. Dalam suatu perjalanan, Ammar dan Umar sama-sama mimpi yang mewajibkan mandi. Mimpi yang mewajibkan mandi.
Tonton tahu itu kan? Nah, oh, Indonesia lawan apa ya? Apa lawan Korea? Indonesia lawan Korea, pelatihnya Korea. Nah, ini yang baik. Baik, sebentar lagi insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana? Buyar juga. Ammar dan Umar. Mereka sama-sama mimpi yang mewajibkan mandi. Tapi mau mandi air tak cukup. Karena musafir, tolong tonton. Kalau kita kelebihan air terus kan. Nah, mereka tak cukup air. Akhirnya mereka harus bertayamum. Nah, tayamum ganti wudu mereka sudah tahu. Tapi sekarang tayamum ganti mandi belum diberitahu. Karena kasus seperti ini kan jarang ya, atau hampir tidak ditemukan. Orang biasanya wajib mandi itu ketika tidak sedang musafir, sah. Ini kan ya. Makanya dan ketika tidak sedang musafir, biasanya mereka ada air di rumah. Yang susah air kadang ketika musafir. Nah, sekarang kasus langka terjadi di perjalanan. Tidak pula bersama Nabi waktu itu. Terus apa yang terjadi? Akhirnya Ammar berijtihad, Umar berijtihad. Ammar berijtihad. Kalau wudu, tayamum ganti wudu, usah muka, usah tangan. Sah? Nah, kiasnya. Sedangkan untuk mandi, karena mandi harus membasahkan seluruh tubuh, maka dia mengguling-guling di tanah supaya sampai debu ke seluruh tubuh. Ya kalau tidak ada dalil, sah saja kita berkias, beranalogi. Seperti Imam Abu Hanifah, di masa beliau hadis belum banyak betul di Kufah dibanding dengan di Madinah, dibanding dengan di Makkah. Maka Ibu Hanifah banyak berijtihad. Tapi lain dengan Imam Malik, apalagi Imam Ahmad yang sudah hadis sudah di depan semuanya. Dia hafal 1000 hadis. Nah, subhanallah kaum muslimin. Sedangkan Umar dia tahan dulu, tidak salat dulu sampai bertemu dengan Nabi SAW. Mana yang betul di antara keduanya? Menunda sholat atau guling-guling di tanah? Dua-duanya sana. Lalu selepas itu Nabi tunjukkan, innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Lalu Nabi tepukkan kedua tangannya ke tanah, wa nafakha fihima, dihembus, thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Selesai. Sejak itu Ammar buat lagi. Perkataan Nabi mungkin salah ini ya. Ada gitu? Enggak lagi. Karena sudah ada nasnya dari Nabi alaihissalatu wasallam. Tidak ijtihad lagi dia. Tidak ijtihad lagi. Cuman Umar setelah beberapa lama, bertahun-tahun, dia lupa itu. Lupa tentang hukum itu. Sehingga ketika Ammar menjelaskan, Umar cenderung mengingkari karena dia lupa. Lalu diingatkan oleh Ammar radhiyallahu anhu, lupa wajinya dan liang-liang di tanahnya kan itu kan, dan engkau melambatkan sholat. Baru Umar ingat kembali. Nah, setelah diingatkan dengan dalil, Umar kembali memegang dalil, tidak lagi bertanya ijtihad. Ini maksudnya qauli sawabun yahtamilul khata' itu, yaitu ijtihad saya menurut saya benar itu, tapi kemungkinan salah. Salahnya diukur dengan apa? Dengan ijtihad orang lain? Tidak. Karena ijtihad dengan ijtihad tidak saling menggugurkan. Ijtihad la yanqudul ijtihad.
Ini Syekh tahu paham betul di jurusan beliau. Ijtihad tidak menggugurkan ijtihad. Ijtihad Imam Malik, ya, perkataan Imam Malik tidak boleh dijulukan untuk menyalahkan Imam Syafi'i. Itu betul. Perkataan Dasman tidak boleh digandakan untuk menyalahkan Ustaz Sifulan. Tidak betul. Tapi saya menyalahkan perkataan Sifulan dengan dalil. Kalau itu sah. Tapi kalau Ustaz Dasman lebih lama untuk ilmu daripada antum, enggak. Itu tidak dijadikan dalil. Jelas ya? Karena kalian Ustaz Dasman ngaji di Azam, Ustaz antum enggak ngaji di Azam, enggak bisa, enggak itu enggak dalil itu. Jelas ya? Kan sebagian ada pula yang seperti itu. Asal Ustaz Dasman yang bilang pasti betul. Kalau selain beliau diragukan betulnya. Ya, itu banyak. Khususnya baru ngaji kan. Pernah ada yang nanya ke panitia masjid di salah satu perusahaan kertas. Teleponnya di Pekanbaru. Assalamualaikum Pak. Tolong tanyakan masalah ini. Bapak tuh karena saya sedang isi tanya ke saya. Saya sampaikan melalui WA detail dengan dalil-dalilnya, pendapat seluruh ulama detail. Setelah dibacanya, siapa yang jawab ini? Dr. Dasman. Ragu saya dan ragu. Tadinya tanya lagi semua yang dia yakin. Intinya sama, tapi jawabannya pendek. Yang pendek diterima, yang panjang ditolak. Apa sebab? Karena bukan ustadz saya. Ada apa salah itu orang-orang awam itu biasa, itu orang awam biasa. Nah, tapi kalau sudah orang penuntut ilmu masih begitu berarti tidak bisa. Jadi kaum muslimin menyalahkan itu bukan dengan pendapat yang lain, tapi dengan dalil. Nah, wa qiwamul i'timad ala ma sahha min an-nusus asy-syar'iyyah. Nah, tiang pancangnya, penopangnya adalah bersandarkan kepada yang sahih dari nas-nas syar'i. Artinya dari dalil-dalil syar'i yang sahih. Berarti yang pertama dipastikan adalah kesahihan dalil. Wa'tibar aujuhid dalalatil la'iqati bihi. Kemudian melihat bentuk-bentuk pendalilan yang layak dari dalil itu. Berarti yang kedua, memastikan kebenaran pengambilan dalil. Memastikan kebenaran pengambilan dalil. Sebab berapa banyak dalil yang digunakan, dalil sahih, tetapi pengambilan dalilnya tidak benar. Seperti orang yang mengatakan, woi, tidak boleh mengatakan orang kafir itu kafir. Dalilnya apa? Lakum di, kan itu, lakum di nukum waliyadin. Kan Allah sudah mengatakan, lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sah? Jadi Allah biarkan dia memilih agamanya, sebagaimana Allah biarkan aku memilih agamaku. Berarti dua-duanya diakui oleh Allah. Oleh sebab itu tidak boleh saling mengkafirkan. Kan gitu ya? Betul tak cara pengambilan dalilnya? Di mana antum tahu enggak? Kan dia mengatakan tidak boleh mengatakan kepada orang kafir itu orang kafir, tersinggung dia. Sahih? Dalilnya apa? Lakum dinukum wadin. Kemudian juga di surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau berimanlah, siapa yang mau kafirlah. Allah suruh kita milih antara kafir dengan beriman. Dua-duanya diakui oleh Allah SWT. Oleh sebab itu tidak boleh kita salahkan orang kafir. Betul dalilnya? Dalil betul. Pengambilan dalilnya yang keliru. Di mana kelirunya? Dalil pertama, tanya ke dia di surat apa itu Buya? Kan Buya mati itu nyebut itu. Buya yang baru mati itu. Termasuk dia yang nyebut. Di mana dalil itu? Surah Al-Kafirun. Coba ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai Muhammad, oi wang kafir. Tuh. Berarti keliru enggak dia memahami? Keliru. Allah yang suruh panggil mereka orang kafir. Yang kedua,
Mereka sendiri yang mengatakan dirinya kafir. Inna kafarna bima ursiltum bihi. Kami kafir kepada apa yang kalian diutus membawanya. Lalu datang orang-orang sekarang yang tidak paham kitabnya sendiri, tidak paham juga kitab kita. Lalu dia bilang tidak boleh mengatakan kami kafir. Orang nenek moyang antum bilang kami kafir tuh. Nenek moyang mereka yang bilang wa inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami kafir kepada apa yang kalian dibawa, diutus untuk menyampaikannya. Nenek moyang kalian sudah bilang mereka kafir. Kalau soal antum tersinggung, itu salah antum sendiri. Kenapa kafir? Jelas ya? Nah, jadi masalahnya pengambilan dalil tidak benar. Sama juga man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ini bukan pilihan. Tapi ini adalah ancaman. Sebab di ujungnya nanti ada siapa yang kafir masuk neraka jahanam. Kekal di dalamnya. Tuh pilihan tuh. Kamu terserahkan. Sama dengan ayah atau seorang wa'ang lah. Ya. Terserah nak mati, nak hidup, yang terserah kamu. Artinya disuruhnya kita mati? Enggak. Maksudnya adalah kamu nak jadi orang hidup baik atau jadi mati buruk. Cuman apakah itu yang disuruhnya? Enggak. Buktinya setiap kita bikin perangai yang tak baik, pasti dia marah terus kan? Allah Ustaz. Jadi pengambilan dalil yang tidak benar. Sama juga orang mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Oleh sebab itu boleh nengok wanita cantik tanpa berkedip karena dia indah. Iya kan? Boleh mendengarkan suara musik karena Allah istidah keindahan. Keliru atau iya. Memang Allah suka keindahan, tapi tidak sembarang melihat yang indah. Kalau lewat keindah jangan ditengok. Sebelum antum urus SIM, surat izin melihatnya ke KUA. Ini mentang-mentang indah menurut Allah, bagus ciptaannya lalu kita nikmati, tidak bisa. Jangan nanti suara musik itu indah di telinga lalu harus nikmati. Jangan, karena Allah larang. Nabi larang sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil sahih, tapi mengambil dalil tidak benar. Sama juga orang mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Siapa yang suluk dijadikan dalil suluk. Jelas ya? Salaka itu artinya berjalan, bukan monong dalam kelambu. Jadi suluk itu diartikan itu dalil suluk. Tidak ada kan syarah hadis mengatakan dalil suluk itu. Nah, dalil itu ada dalil orang yang pergi keluar dari daerahnya, pergi menuntut ilmu, musafir untuk mencari ilmu, maka dimudahkan baginya jalan ke surga. Jangan pula dengan dalil ini pula orang yang pergi menuntut ilmu mudah masuk ke surga. Sudah itu datanglah setan. Mau sampai surga, wa'ala menuntut ilmu. Akhirnya masuk pula dia surga sebelum mati. Ada kisah, masih ingat kisahnya? Masih kan? Hasan di tong sampah rupanya. Jadi dalil sahih, pengambilan dalil keliru. Ini akibat daripada tidak bermetodologi, tidak bermanhaj dalam memahami dalil. Allah, berat kaji tuntunnya. Ya sudah azan, belum berinsut kaji. Tapi tak apa-apa lah, yang penting kita pahami. Baik, kita azan dulu ya. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول الله أكبر الله أكبر اللهم لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد بارك الله اللهم رب هذه الصلاة Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Nah, Syekh di dalam kitab ini menyimpulkan metode para ahli hadis dalam melakukan penelitian, kemudian dalam mengambil kesimpulan dalil dan hukum kepada 4 marhalah, 4 langkah. Yang pertama adalah al-jam'u, yaitu mengumpulkan, menghimpun. Maknanya jam'u kulli ma lahu silatun bil mas'alah qaid al-bahthi wal dirasah. Mengumpulkan segala yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Sekarang tuan-tuan misalnya bahas masalah apa? Tidak ada yang mau dibahas. Alhamdulillah. Syukurlah. Bahas masalah musik misalnya, atau masalah syair dan musik. Biarlah ustaz yang lain jadi ya. Nah, masalah apa yang mau dibahas? Misalnya nak membahas masalah masalah sholat. Sholat apa nih, banyak sholat. Semuanya 3 jilid nanti kitabnya. Nah, oke lah masalah sholat. Ingin membahas masalah sholat dari wudu atau dari takbiratul ihram sampai salam. Berarti lengkap ya, sifatul sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang langkah yang dilakukan? Satu, dikumpulkan semua yang berkaitan dengan masalah ini. Apa saja? Di antaranya yang disebutkan jam'ul ayatul Qur'aniyah. Menghimpun semua ayat yang berkaitan dengan masalah salat. Menghimpun masalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah salat. Nanti akan ada ayat tentang perintah salat.
Lalu kita dari ayat-ayat itu akan ditemukan bahwa salat hukumnya wajib. Masya Allah. Kemudian berapa yang wajib? Ada dalam ayat? Enggak. Udah bilang enggak? Hah? Dek ulama wasudah cuma surah. Aqimus salata lidulukis syamsi. Ya. Lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr enggak. Akan sama lidulukis syamsi. Ila ghasaqil laili. Baik. Kemudian dikumpulkan ayat tentang salat, tentang bagaimana khusyuknya, bagaimana akibat dan hasilnya orang yang mendirikan salat, bagaimana orang yang meninggalkan, dan konsekuensi-konsekuensi lainnya. Yang kedua adalah jam'ul ahadits nabawiyah, yaitu mengumpulkan semua hadis. Untuk langkah pertama, yang sahih masuk, yang tak sahih pun masuk dulu. Kan baru mengumpulkan. Baru tahap mengumpulkan. Belum disortir. Kenapa? Yang tidak sahih ini kemungkinan ada hadis lain yang menguatkannya, mengangkat derajatnya. Maka mereka kumpulkan semua dulu. Oleh sebab itu kita dapatkan kadang-kadang di antara ulama kita, khususnya yang tidak mensyaratkan hadis di dalam kitabnya mesti sahih, dia riwayatkan hadis yang tidak sahih juga. Sahih? Misalnya Imam Ahmad misalnya, beliau tidak berhujjah dengan hadis dhaif, khususnya dalam masalah hukum. Tapi ada enggak hadis dhaif yang diriwayatkannya? Ada enggak hadis dhaif yang diriwayatkannya? Bilanglah enggak tahu, biasa jawab. Ada hadis dhaif yang diriwayatkannya. Kenapa dia riwayatkan? Karena dia sedang mengumpulkan. Tapi ketika sedang berfatwa, dia akan pilih yang sahih. Makanya dalam masail dia akan katakan, istadalla bihi fulan qala hadzal haditsu la yasih. Ini hadis tidak sahih walaupun dipakai dalil oleh si fulan. Tapi dalam musnad mungkin ada hadis dhaif yang dia riwayatkan. Karena ketika meriwayatkan dia ingin kumpulkan semua yang ada dalam masalah itu. Seperti yang dikatakan oleh Al-Waqi' Menjerah, nanti Ahlul Hadis akan menyebutkan dalil yang menguatkannya dan dalil yang melemahkannya. Jadi dalil yang menguatkan pendapatnya disebutkan, dalil yang melemahkan pendapatnya pun disebutkan. Itu istimewanya kita. Bukan mencari dalil yang menguatkan pendapat saja. Itu bukan metode ahli hadis, metode ahli hadas. Nah, ma'asyurul kiram dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, jam'u athari sahabati wa man ba'dahum minat tabi'in. Setelah mengumpulkan ayat dan hadis, kita perlu juga pendapat para sahabat dalam memahami ayat dan hadis tadi. Dan juga para tabi'in. Kenapa? Satu, mereka langsung dididik oleh Nabi memahaminya. Kedua, bahasa Arab mereka belum rusak. Sedangkan bahasa Arab di belakangan sudah rusak. Sekarang kaum muslimin muslimat, bahasa kita, bahasa Arab dulu di awal atau di zaman Nabi itu semuanya bahasanya murni bahasa Arab, lalu berasimilasi dengan orang-orang ajam, khususnya di perkotaan. Maka pertengahan pertama abad kedua, artinya tahun 150 ke atas, itu bahasa Arab di perkotaan sudah terkontaminasi.
kalau istilah bahasa atau nominasi juga sih sudah rusak akibat banyak masuknya istilah-istilah asing. Kalau saya menganalogikannya dengan bahasa kita hari ini, bahasa Indonesia itu banyak dirusak oleh istilah-istilah asing, sehingga tidak seperti yang diharapkan lagi pemaknaannya. Saya merujuk salah seorang profesor dekan di Fakultas Pendidikan dulu di psikologi di UI Jakarta sekitar tahun 2006 ketika salah seorang profesor, salah seorang rektor dari UIN Jakarta berpidato budaya di Taman Ismail Marzuki di Jalan Cikini Raya. Pidato budaya. Turut hadir diantaranya Profesor Hamdi Muluk yang menurunkan tulisan esok harinya di media Indonesia. Lalu kesan beliau setelah mendengarkan pidato budaya, banyak pidato budaya, tentu yang maksud budaya, yang maksudnya budaya apa? Budaya Cina? Oh, Indonesia. Saya kira budaya Cina pula. Budaya Indonesia. Lalu dia membuat esai pembandingan 40 tahun yang lalu salah seorang pujangga kesohor Indonesia, Bapak Mukhtar Lubis. Bapak Mukhtar Lubis. Dia Lubis tapi kelahiran Sumatera Barat. Sah? Iya, Ustaz ya. Dia Lubis tapi kelahiran dan besar di Sumatera Barat. Beliau pidato budaya tahun 66 di tempat yang sama. Kata Pak Profesor Hamdi Muluk waktu itu bahwa pidato Mukhtar Lubis murni, jernih, dan mengekspresikan budaya Indonesia dengan bahasa Indonesia yang 100%. Asih. Karena bahasa Indonesia waktu itu masih terjaga. Sedangkan tahun 2006 Profesor tadi pidato bahasa budaya Indonesianya lebih dari 2/3 kosakata yang digunakannya bukan bahasa Indonesia, tapi asik berfantasi dengan bahasa asing. Guru bahasa Inggris, bahasa Inggris tentu saja, bahasa Indonesia, Inggrisnya. Ini juga termasuk perusak bahasa kita. 2/3 kosakata yang dia gunakan adalah kosakata asing. Tidak mengekspresikan bahasa Indonesia dan memang tidak menerjemahkan budaya Indonesia. Dan yang lebih pahitnya lagi, menurut beliau waktu itu, bahwa saya berkeyakinan bahwa sang profesor tidak memahami banyak atau kebanyakan dari istilah yang dia bawakan. Saya tidak berani lagi profesor menilai profesor ini. Ya, saya berkeyakinan bahwa banyak dari istilah yang dia bawakan tidak dipahaminya dengan benar. Nah, oleh sebab itu jangan banggalah dengan istilah-istilah asing dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita. Antum sudah bersumpah tahun 2008 satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu negara Indonesia. Pertahankan itu. Cuman kadang banyak orang berbicara atas nama Indonesia tapi merusak Indonesianya. Atas nama memajukan bangsa merusak bangsanya. Atas nama memajukan bahasa merusak bahasanya. Kenapa? Karena dia tidak belajar secara nature, secara pure tentang budaya Indonesia.
Kok sampai ke Indonesia Ustaz? Hanya analogi saja. Karena itu lebih dulu dialami oleh bahasa Arab dulu. Ketika sebagian anak Islam bangga dengan menerjemahkan kitab-kitab Yunani kuno ke dalam bahasa Arab, lalu diislamisasi akhirnya menjadi sebab terkontaminasi akidah umat Islam, terkontaminasi cara berpikir umat Islam yang rasanya sampai hari ini masih kita rasakan, bisa mencabik-cabik kebersamaan kita di akidah secara khusus dan di ibadah juga masuk merambah. Allah musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kenapa kita harus merujuk pada sahabat? Karena bahasa mereka murni. Dan kenapa para tabi'in? Karena tabi'in itu setia mengikut sahabat. Jelas? Maka pendapat mereka perlu untuk kita rujuk dalam memahami apa yang diriwayatkan dari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, jam'u ikhtiyarati ashabil madzahibil mu'tamadah wal matbu'ah. Mengumpulkan pilihan atau pendapat-pendapat terpilih dari para imam-imam mazhab yang diikuti, khususnya mazhab yang empat. Naam. Wa talibul hadis, kata Syekh, yajma'u fi hadhil marhalah ma yu'ayyidul aqwal wa ma yukhalifuha. Dalam periodisasi ini, dalam langkah ini, penuntut hadis mengumpulkan semua perkataan baik yang bertentangan dengannya, au ma yuwafiquha, atau yang bersesuaian dengannya. Untuk apa? Lil wusul ila rajihi minha, supaya sampai kepada pendapat yang rajih. Ya, saya tidak mengatakan yang marjuh itu lemah, karena di antara pendapat itu sama-sama kuat dari sisi dalil, tapi yang satu lebih rajih dari yang lain. Nah, jadi marjuh tidak selamanya lemah, tapi yang lain lebih kuat. Yang lebih lain kuat sama dengan yang sang juara, itu dah, yang kalah tak lemah. Nanti kan bertemu nanti sang Garuda dengan ginseng, ya misalnya. Saya tidak tahu, kena dengar aja tadi. Siapa yang bilang? Ahmad yang bilang di jalan ini. Jadi terdengar oleh saya, akhirnya terhafal pula. Allah musta'an. Jadi kalau andainya Garuda yang menang, bukan berarti ginseng lemah. Buktinya ginseng termasuk unsur terkuat dalam obat kuat. Sahih? Ginseng adalah obat terbaik. Nah, jadi bukan karena lemah, tidak. Dua-duanya kuat, tapi saat ini rajih. Garuda lebih kuat. Misalnya, ya sengaja memberikan misal yang hidup, Pak. Ya, bukan maknanya nanti antum ikut berjaga malam, tidak. Nah, saya tidak akan berjaga. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Artinya, di antara dua pendapat ini mungkin dua-duanya kuat, tapi mana yang lebih kuat? Wallahu musta'an. Ini namanya rajih. Tapi ada kalanya yang satu lemah, yang satu kuat, tentu kita ambil yang kuat, bukan yang lemah. Ma'asyar kiram, makanya ahli hadis tidak segan-segan untuk disalahkan. Kalau ada orang semboyannya tidak boleh menyalahkan, karena dia mungkin ragu dengan kebenarannya, tidak siap untuk disalahkan. Kalau ahli hadis tidak, silahkan, salahkan aja lah, buktikan di mana salahnya. Kalau terbukti salah, saat ini saya cabut pendapat saya, ya Pak, gitu aja kok repot. Mencabut kesalahan sulit? Tidak, rujuk kepada yang benar. Karena memang kita mencari yang hak. Mencari hak. Misalnya dulu saya sudah lama saya menganut pemahaman, karena itu yang diajarkan,
bahwa sifat Allah yang boleh diketahui hanya 20 saja. Selain itu tidak boleh diajarkan. Sah? Lama saya menganut itu. Tapi setelah saya belajar, saya baca buku lebih banyak, ternyata yang sifat 20 itu tidak ada berkaitan dengan Nabi SAW. Ia dicetuskan oleh Sanusi dan Ummul Barahin, kemudian Al-Baydawi menguatkannya. Itu ulama abad-abad ke-13 Hijriah, ke-12 Hijriah. Imam Syafi'i tidak pernah mengenal sifat 20, Imam Ahmad tidak mengenal sifat 20 dan sebagainya. Apa dia pertahankan? Ya daripada 20 lebih baik 99 kan? Mana tinggi 20 dari 99? Iya, 20 itu tidak kita nafikan. No, kudrat iradat tetap kita yakini sah. Tapi jangan dibatasi di situ. Sebab Al-Quran tidak boleh dibatasi dengan akal. Kalau akal antum terbatas, maka jangan batasi Al-Quran dengan akal yang terbatas. Nah, sebagian guru-guru kami yang senior bilang tidak cengarati dan sebenarnya wajar Kifayatul Awam dulunya kan. Iya, Kifayatul Awam buku pondoknya. Itu tidaklah tamat ke sebagian bocor kan. Yang kan lo baca Sahih Bukhari, lo baca Sahih Muslim, lo baca Sunnah Ahmad, lo baca kita Sunnah Ibn Abi Asim, belum kita baca ini dan sebagainya. Kalau itu aja ya, bukan dia tidak paham, juara umum dalunya. Cuma kan tidak paham. Cuman kita baca yang lebih luas daripada kitab itu. Alhamdulillah. Akhirnya tentram hati kita ketika baca Al-Quran dan hadis daripada baca pendapat simpulan dan simpulan. Jelas ya? Jadi kita pelajari, tidak apa-apa. Tapi kalau jelas salah, bawa, buktikan bahwa yang kita katakan ini salah. Sebab apa? Kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Bukan bertahan pada kebatilan. Ya Pak ya? Kalau kelihatan saya tongkol, tidak mau kembali kepada kebenaran, pokoknya bawa terus, pegang leher saya ini seperti Umar dulu memegang leher Hisham ke bawah, ajak katakan Nabi SAW. Pegang ini ajak sampai ke Nabi SAW. Ikut apa baca dari Rasulullah ni kan, dan baca Al-Furqan ni kau baca, ini baca macam ni kau. Tunjukkan Nabi SAW. Lalu suruh baca, Hisham suruh baca, aja di 7 waktu. Nah, kalau dibetulkan oleh Nabi dua-duanya, kenapa kita kelahi lagi? Dua-duanya boleh. Seperti khilaf baca sudah iftitah. Orang Muhammadiyah baca Allahumma ba'id. Orang NU baca wajahtu wajahiyah. Orang Wahabi baca subhanakallah. Iya. Ternyata setelah kita bahas, bukan milik Muhammadiyah itu, dan bukan pula itu milik NU, dan bukan pula milik Wahabi. Semua itu dari Nabi SAW. Maka tidak ada salahnya. Salat antum di Masjid Muhammadiyah, keraskan dikit Allahumma ba'id gitu. Salat di Masjid NU nanti baca wajahtu wajahiyah. Salat di azam baca subhanakallah bihamdik dan sebagainya. Jelas ya? Kalau campur-campur, tinggal milih kita. Kan masih ada stok banyak itu. Ada sekitar 8 atau 6 ma'is istiftah yang sabit dari Nabi SAW. Dulu kita tidak tahu itu, Pak. Ini mohon maaf, dulu yang terbayang oleh kita ketika dengar orang sebelah Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal itu Muhammadiyah juga. Paham dia. Ketika datang sebelah, dia baca wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu NU atau tarbiyah. Sah? Ketika ada yang baca subhanakallah bihamdika tabaraka ismu ta'ala. Oh, masa apa logonya kan? Oh, punya Wahabinya. Allah Ustaz. Habis setelah kita baca ya kitab hadis di kitab sifat salat Nabi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, baca Nailul Autar, dia syarah Muntaqal Akhbar dan seterusnya. Oh, ternyata semuanya dari Nabi SAW. Maka kita bisa menerima dengan legowo. Jadi tidak lagi membatasi dengan batasan-batasan tadi. Jadi berkata Waqi' bin Jarrah rahimahullah ta'ala, inna ahlal ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Orang berilmu itu menuliskan apa yang menguatkan pendapatnya, ma lahum
Wa ma alaihim, dan apa yang melemahkan pendapatnya. Dalil orang disebutkan, dalil kita juga disebutkan. Wa ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahum. Sedangkan ahli hawa yang mereka tuliskan hanya dalil yang menguatkan mereka saja. Dalil yang menguatkan mereka saja. Coba lihat dalam konteks seperti tadi itu. Saya dengar beberapa ceramah, orang yang mengatakan musik itu halal, selalu dia berpijakkan pada pendapat para ulama yang menghalalkan. Jarang mereka menukil dalil hadis-hadis yang berkaitan. Sah? Saya sudah simak sebagiannya, tidak semuanya ya, sebagian. Saya simak. Paling-paling dia menukil pendapat si fulan dan si fulan. Kemudian menggunakan ayat-ayat atau hadis yang bukan pada masalah itu. Ya, misalnya ketika menjawab apakah lagu atau musik itu halal, lalu dibaca wa zayyana as-samaa'a dunya bi zinatil kawakib. Kami hiasi langit-langit dunia dengan bintang-bintang. Ya, menurut fulan, ya menulis kitab Fiqhul Musiqah, fikihnya musik. Tapi dalam definisi musik nampaknya ada semacam kalau bahasa Arab tadlis, tidak disebutkan secara jujur definisinya. Ya, menurut ahli musik misalnya. Lalu dikatakan ayat ini tidak berbicara tentang musik. Ayat ini tentang keindahan ciptaan Allah untuk menjadi iktibar. Lalu dijadikan sebagaimana Allah menciptakan indahnya langit dengan bintang-bintang, maka dia ciptakan pula indahnya lagu dengan musik, dengan alat musik. Kemana mainnya? Di mana dalil sayati qaumun la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harir? Kemana hadis Nafi' Maula bin Umar dari Ibnu Umar bahwa dia dengar seluruh gembala, lalu dia tutup telinganya, lalu kata Abdullah bin Umar, masih terdengar, masih dia tutup lagi, setelah tidak terdengar baru dia buka. Lalu dia katakan, beginilah saya lihat dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi? Misalnya siapa yang di malam hari mendengar musik, dia akan disiramkan timah panas ke dalam telinganya nanti hari kiamat. Kemana hadis tentang bila ada seorang hamba sahaya yang pandai menyanyi, boleh dikembalikan, dibatalkan jual belinya, gara-gara itu berarti aib. Jelas ya? Kemudian mana tafsir para sahabat tentang masalah lagu? Yang dibawakan adalah pendapat orang-orang yang menghalalkan saja. Itulah ciri ahli hawa, menggunakan dalil pada tempatnya dan menukil pendapat yang menguatkannya. Kalau ahli hadis nanti kita buktikan. Ya, apa kata Waqi' bin al-Jarrah, guru Imam Syafi'i rahimahullah, inna ahlal ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Ulama kita menuliskan apa yang menguatkan pendapatnya dan apa yang bertentangan dengan pendapatnya. Wa ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahum. Ahlul hawa tidak menulis kecuali yang menguatkan pendapatnya. Wa qala rahimahullah, Waqi' bin al-Jarrah, guru Imam Syafi'i juga mengatakan, man talabal haditha kama jaa bahwa sahibu sunnah. Siapa yang mencari hadis seperti apa datangnya, tidak ditakwilkan, tidak dipreteli, tidak dipelintir, itu adalah sahibu sunnah. Itu adalah sahibu sunnah. Wa man talabu liyaqwa bihi liqawya bihi ra'yahu bahwa sahibu bid'ah. Siapa yang mencari hadis untuk menguatkan pendapatnya, itu adalah sahibu bid'ah. Sahibu bid'ah. Orang dia kaum muslimin, Nabi lahirkan hari Jumat. Dah ngantuk tuan-tuan nampaknya. Hari Senin. Awas sengaja mungkin salah supaya nampak ngantuk atau tidak Arwan. Rupanya udah ngantuk atau takut. Nah itu udah takut pendapat Ustaz kan. Hari Senin sah. Lalu Nabi bersyukur dengan apa? Dengan puasa.
Nah, dalil Nabi bersyukur dengan puasa ini menjadi dalil untuk makan-makan. Coba bayangkan. Iya tak? Nabi saja karena dilahirkan hari Senin, dia bersyukur sehingga beliau puasa. Oleh sebab itu kita pesta makan. Masuk enggak? Masuknya dalil Nabi menahan diri dari makan, awak untuk makan-makan. Makanya dalilnya dipelintir. Dalil dipelintir. Kadang-kadang dalil-dalil yang tidak pernah digunakan oleh ulama untuk itu, tapi digunakan untuk masalah itu. Kemudian kadang-kadang mengkiaskan dua hal yang bertentangan. Ya, seperti yang mengatakan fatwa sebagian ulama yang mengatakan memperingati hari nasional, hari kemerdekaan, lalu disamakan dengan memperingati hari lahir Nabi SAW. Sama? Tak sama. Ini hari nasional, tidak ada orang berharap pahala dapat situ. Paling dapat harap ampra. Tidak tahu tuntun. Tidak pernah nengok ampra ya. Paham dah? Dapat honor. Ada panitianya. Ada honornya. Saya tidak tahu juga. Tidak pernah jadi panitia. Iya. Tidak paham juga. Hah? Atau artinya itu kan hari kebangsaan, ada pahalanya? Tidak ada. Sedangkan yang kita lakukan ini cari pahala atau bukan? Cari pahala. Maka mengkiaskan dua hal yang berbeda, namanya fasidul i'tibar. Paham ya? Mengkiaskan ayo puasa 6 dengan hari kemerdekaan. Masuk? Tidak. Ayo puasa 6 bersyukur karena sudah puasa 6 hari. Itu tanya kayaknya Allah puasa tu lulang ni. Ayo sudah puasa sama dengan haji kala alun. Haji sudah kamaka alun. Itu ayo sudah puasa alun. Itu apa dia ayo? Katanya bersyukur karena sudah puasa alun leh. Di mana syukur? Nah, jadi kadang-kadang mengada-ngada. Oleh itu kaum muslimin, dalil bisa sahih, tapi penempatan dalil tidak sahih. Dan itu yang banyak terjadi, yang merusak keindahan agama ini. Sedangkan lalu datang ahli hadis memperbaiki. Kalau lah tuan-tuan pasang kaca tu di jendela tu, lah sudah paku kue-kue. Kan sudah dipaku, kadang dilas kan, tuh membukanya kembali ribut enggak? Enggak paham, saya lah tuan. Ini pintu apa nih? Pintu geser kiri kanan nih, pintu masuk ini. Antum pasang di jendela, pas enggak? Bagi antum mungkin pas, lebih elok, lebih kuat Ustaz. Iya kan? Lebih besar, lebih bermanfaat, lebih tahan sah. Mana kau orang bosi dalam pintu tu pada bosi jendela? Hah? Besar besi pintu sah. Kalau dipasang di jendela lebih kuat kan? Lebih kuat kan? Kan itu alasannya bisa silaturahim kan? Ya enggak paham. Isu lah nanti lah. Lalu saya katakan walaupun lebih kuat tuh, tapi dia mengambil space lebih besar. Pak yang buka jendela sah. Nah, manfaat bukan tidak ada, cuma tidak pas pasangnya. Akhirnya coba cara buat buka tanya. Ketika buka tu mesti ribut sah. Hah? Iya dah, mesti ribut. Itulah yang terjadi. Nyebang tu salah pasang, cuman dah langsung dipasang. Nyendak pak tanya ke tukang. Kan dia? Kan tak tanya ke tukang lah, katanya ke tukang-tukang yang tak joleh. Akhirnya dipasang lelamu tu pasang. Tibo yang ngerti estetika, yang mengerti handasah, mengerti teknik bangunan.
iko salah pasang kau tu. Tu orang lado tukang tu no lanyanya. Tukang mana? Non tukang buat dong sudung di kampung, no lanya. Tukang buat dong sudung tu semua buat bangunan gondang. Akhirnya terpasang. Tahu cara lope je lang dia. Beko wangi kat awak. Iya kan kau jual awak usia awak tu wangi ya. Ini lah ni mau gaji ni situ gay. Sah ya? Kan ada gaji di situ. Tu proyeknya awak ganggu-ganggu. Wangi tak? Marah. Makanya biasa ribut. Jelas. Ya penokok bunyi, pahat bunyi, gerinda bunyi, kemudian mesin potong besi bunyi, kadang mesin bubut pun didatangkan. Allah musta'an. Akhirnya sebagian tidak tahan, lama kau jangan buka, mau buat bangunan baru juga kan, ada juga gitu kan, dibiarin aja terjadi pembiaran. Mana yang bagus? Lope je lah. Lope aman, cuman di sisi Allah kita belum tentu aman. Nanti akan ditanya, Dasman, misalnya saya, tahu tak kamu orang kampung kamu melakukan bid'ah? Tahu ya Allah. Tapi bid'ah hasanah kata orang tu katanya. Saya tak nanya kata orang tu kata kamu bid'ah dolalah atau bid'ah hasanah. Sono yakin saya dolalah tak pun tak sabun. Takut tak terkenang dan kenolong wang kan itu. Jadi tak bisa. Oleh sebab itu kepada yang merasa tersinggung, maafkan aja lah. Karena tuan-tuan yang bikin pekerjaan kami. Ya, kalau tidak nampak, seandainya saya tidak pulang, tentu tidak nampak kan tidak berkewajiban. Tapi karena sudah pulang, terpaksa nampak harus juga disebut-sebut. So, tak maaf juga doa, bukan maknanya untuk merendahkan, tidak. Untuk ma'ziratan ila rabbikum, supaya ada uzur saya nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah saya sampaikan, tapi tidak ditompak uang di azam tolaknya bu ini misalnya kan, tapi jadilah. Karena sudah ada live streamingnya sudah. Iya, yang penting dah ada usaha untuk menyampaikannya. Kayak mahasiswa saya sampaikan, murid-murid saya sudah sampaikan. Nah, kalau ada yang punya dalil untuk bantah saya, silahkan dibantah saja. Nah, kalau antum bisa meyakinkan saya bahwa itu sunnah dengan dalil, insya Allah tahun depan kita akan membersamai. Apal kan tidak banyak kawar itu tuh, lomang banyak, apa namanya kawan lomang tuh, sari kayu banyak, rendang banyak, orang banyak. Apa tidak senang sebenarnya, cuman masalahnya tidak mungkin kita senang pada sesuatu yang Allah tidak ridhai. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu mohon maaf sekali kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, tapi begitulah tabiatnya dakwah. Baru satu ya, selesaikan 4-nya. Iya, satu aja sudah 1 jam lebih. Kalau sampai 4, takut nanti tuan-tuan sudah tinggal berempat lah. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk menyambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.